Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak, Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu, Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana, Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma amin. Ikhwati fillah, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita kembali untuk bermajlis di tempat yang mulia ini untuk sama-sama bertafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curah kepada kita keberkahan, ketenangan, juga ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia menuju akhir kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian, Al-Quran Al-Karim merupakan pedoman hidup manusia yang di dalamnya mengandung banyak mau'idhah atau pesan-pesan yang berharga untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, bahkan untuk setiap manusia. Allah berfirman di surah Yunus ayat 57, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Mau'izah di sini maksudnya Al-Quran. Allah sifatkan Al-Quran dengan mau'izah karena memang dalam Al-Quran mengandung banyak mau'izah, pesan-pesan yang berharga untuk kita semuanya.
Agar kita mengetahui petunjuk dan mau'izah Al-Quran, tentu kita perlu memahami, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Karena memang Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi dan kemudian diamalkan, bukan hanya sebatas dijadikan sebagai tilawah harian. Walaupun itu berpahala, tapi tujuan intinya bukan hanya sebatas dibaca sebagai rutinitas harian kita. Allah berfirman di surah Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati." Al-Quran kami turunkan kepada Muhammad penuh keberkahan. Di antara bentuk keberkahannya membaca per hurufnya dapat 10 kebaikan. Tapi Allah perhatikan, Allah lanjutkan liyadabbaru ayati, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Dan tadabbur itu tidak mungkin dilakukan kecuali setelah memahami makna. Jadi paham makna, tadabbur, baru datang berikutnya kita mampu mengamalkan kandungan Al-Quran. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri mengatakan, unzilal Quran liyu'mala bihi. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu tilawatahu amala. Maka manusia menjadikan tilawah itu sebagai amal. Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis beliau mengatakan, mengomentari apa maksud sang Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, yakni annahum iktasaru 'ala tilawati wa tarakul 'amal bihi. Mereka itu hanya fokus membaca saja, tilawah saja, dan mereka mengabaikan mengamalkan Al-Quran. Dan ingat bahwa mengamalkan Al-Quran itu menuntut kita untuk memahami apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Oleh karena itu di pagi yang berbeda ini saya mengajak ikhwah sekalian untuk merenungi salah satu mau'izah Al-Quran yang insya Allah ini sangat penting untuk kita renungi bersama, yaitu perintah untuk bersegera menuju ampunan Allah dan surganya. Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. "Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang bertakwa. Di surah Al-Hajj Allah berfirman ayat 21, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard." Maknanya sama. Dua ini memerintah kita untuk bersegera. Kemana segeranya? Menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Beramal. Banyak beramal itu satu bentuk kita menuju ampun Allah Ta'ala. Dan ayat ini memberikan satu pesan untuk kita, sebanyak apapun amalan kita, tetap kita banyak dosanya. Maka Allah tawarkan segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan merasa sudah baik, terus perbaiki diri dan merasa terus kurang dalam beramal, agar kita terus berusaha untuk meningkatkan amal soleh. Di ayat yang Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Kalau ayat yang di atas perintah untuk bersegera. Di ayat yang lain di Al-Baqarah ayat 148, "Fastabiqul khairat." Ini ada perintah berlomba-lomba. Jadi bukan hanya sebatas kita segera, tapi ada perlombaan dalam beramal soleh. Ini lebih tinggi levelnya daripada hanya bersegera, ya. Nabi juga bersabda, "Badiru bil amal fitanan ka qita'il lail muzlim." Bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datang fitnah bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang itu bisa beriman, sorenya udah kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sorenya beriman, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dengan sedikit dari dunia yang fana ini. Ini gambaran betapa dahsyatnya fitnah, sampai-sampai seorang itu bisa dengan mudah
dia berpindah agamanya, atau dengan mudah dia terjatuh dalam penyimpangan. Jamaah sekalian, dari ayat dan hadis kita sampaikan memberikan satu pesan untuk kita semuanya agar kita senantiasa bersemangat dalam mengejar kebaikan, bahkan berlomba-lomba dalamnya. Dan ayat ini berlaku umum, kapanpun dan dimanapun kita berada. Tidak hanya terbatas pada Ramadan. Ramadan banyak di antara kita, masya Allah, begitu semangat, begitu bersegera dalam melakukan berbagai kebaikan. Tapi juga berlaku umum, di luar Ramadan pun berlaku ayat ini. Bahkan ayat ini tidak ada pengkhususan di Ramadan. Memang Ramadan kesempatan yang sangat tepat untuk ditingkatkan amal solehnya. Tapi bukan berarti di luar Ramadan jadi melempem, tidak. Tetap ada upaya untuk serius, bersegera dan beramal, bahkan fastabiqu, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun ikhwas sekalian, semangat kita dalam beramal atau perlombaan kita dalam meraih amal soleh perlu kita waspadai dari hal-hal yang dapat menggugurkan amal itu. Karena apa artinya kita mengumpulkan amal soleh yang begitu banyak, tapi pada akhirnya semua amal itu tak berarti bagi kita. Maka di samping kita semangat untuk beramal soleh, kita pun harus waspada dari perkara-perkara yang dapat mengurangi amal soleh kita, atau menghilangkan atau menggugurkan amal soleh kita. Ini penting sekali. Makanya di sini kita akan sampaikan dua di antara sekian yang dapat menggugurkan amal kita, atau minimal dapat mengurangi amal soleh kita. Yang pertama adalah asyirku billah. Ini insya Allah semua kita sudah sangat paham. Syirik kepada Allah, terutama syirik besar, ini dapat menggugurkan amal soleh seorang manusia. Sebanyak apapun amal solehnya, jika dia berbuat syirik besar, maka gugur semua amal solehnya. Puluhan tahun dia beramal soleh, dia kumpulkan amal solehnya, lantas dia berbuat syirik besar, maka semua amal itu gugur dan tidak bernilai jika dia mati dalam keadaan demikian. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, dan ayat ini Allah tujukan kepada Muhammad SAW, Nabi yang mulia. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh kami telah wahyukan kepada Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Dan hal ini berlaku untuk nabi kita dan untuk nabi sebelumnya, dan untuk kita semuanya. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, dan pasti Nabi enggak akan melakukan itu. Jika seandainya engkau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluk, akan gugur, akan hapus semua amal solehmu. Wa takunanna minal khasirin, dan di akhirat akan termasuk orang yang merugi. Ini ancaman untuk nabi kita dan juga berlaku untuk kita semuanya. Allah juga firmankan di surah Al-An'am ayat 88, setelah Allah mengabarkan tentang kisah para nabi, Allah berfirman, walau asyraku, jika mereka berbuat syirik. Siapa mereka itu? Para nabi. Dan lagi-lagi mereka tidak akan mungkin berbuat syirik. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka berbuat syirik, akan gugur semua apa yang telah mereka kerjakan. Ini dosa syirik, dosa yang sangat berbahaya. Dan kita tidak boleh merasa aman dari dosa syirik. Oh, kita sudah hidup di lingkungan yang aman, insya Allah, bebas dari syirik. Lah, hati-hati, waspada. Siapa yang lebih kuat tauhidnya, kita atau Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawabannya jelas jawabannya, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ahli tauhid, bahkan imamnya muwahhidin. Beliau sosok nabi yang luar biasa, pernah menghancurkan berhala. Tapi tahukah kita di antara doa yang Allah abadikan tentang beliau, doa beliau yang Allah berikan di surah Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabb, jauhkan diriku dan keturunanku
anak-anakku dari menyembah berhala. Ya, saat itu simbol kesyirikan itu ya penyembah berhala. Tapi zaman kita sekarang itu bentuk kesyirikan itu bukan menyembah berhala. Bahkan mungkin orang banyak tahu itu nggak boleh menyembah berhala. Tapi banyak kesyirikan yang terjadi zaman kita yang berkodok agama Islami, mencintai orang soleh lah, atau yang misalnya dibungkus dengan nama-nama yang menggiurkan sehingga banyak orang yang nggak tahu itu kesyirikan. Maka kita patut waspada diri kita dan juga keluarga kita dari hal-hal kesyirikan. Maka perlu kita terus belajar tentang apa itu syirik dan bentuk-bentuknya agar kita bisa menghindarinya. Karena kalau kita tidak mengenalnya, jangan-jangan kita terjatuh tanpa kita sadari. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama, faktor penggugur amanah syirik besar. Yang kedua, dan ini sangat berbahaya juga, tidak kalah bahaya yang pertama, yaitu perbuatan zalim kepada manusia. Kezaliman kepada manusia. Syirik zalim juga, tapi zalim berkaitan hak Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Tapi kalau syirik bertaubat kepada Allah, selesai, beres. Tapi kalau zalim kepada manusia, maka enggak cukup kita bertaubat saja, tapi ada konsekuensi lain yang kita naikkan. Kalau tidak, maka akan berlanjut nanti pada hari kiamat. Bisa jadi di hari kiamat nanti dia akan menjadi orang-orang yang bangkrut. Amal solehnya habis semuanya untuk membayar kezaliman. Dan sering kita sampaikan tentang hadis al-muflis. Suatu ketika Nabi pernah bertanya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami itulah orang-orang yang enggak punya harta, enggak punya aset. Itu bangkrut. Iya, bangkrut dunia mungkin begitu. Tapi ternyata Nabi tidak ingin yang demikian. Dia mengatakan al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku. Ya'ti yaumal qiyamati. Datang pada hari kiamat nanti bi salatin wa siyamin wa zakah. Dia datang membawa amal soleh berupa solat. Berarti amal ini terima ini, ya. Solatnya, puasanya, dan juga zakatnya. Mungkin banyak yang lain lagi amal soleh yang dia kerjakan. Kok bisa bangkrut orang banyak amal soleh begini? Nabi melanjutkan, wa ya'ti qad syatama hadza. Ternyata di samping dia datang membawa amal soleh yang banyak, dia ternyata membawa dosa kezaliman. Nabi sebutkan di antaranya, dia datang membawa, dia pernah mencela orang, menghina orang atau mengejek orang. Wa qadhafa hadza, pernah menuduh orang. Wa akala mala hadza, pernah ngambil harta orang. Wa safaka dama hadza, pernah bunuh orang, numpahin darah orang. Wa daraba hadza, dan pernah juga mukul orang. Semua itu perbuatan dosa yang berkaitan dengan orang lain, kezaliman. Saya kita bandingkan antara amal soleh yang dia bawa, yang dia miliki, dan dosa kezaliman yang dia punyai. Dia punya amal soleh, dia juga punya amal buruknya berupa kezaliman. Dan kita tahu semuanya nanti dari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa yang terzalimi. Semua akan mendapatkan haknya. Allah berfirman, "Al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma al-yawm." Pada hari ini semua orang akan diberikan sesuai apa yang dia kerjakan, sesuai perbuatannya. Kebaikan akan diurus kebaikan, keburukan keburukan. La zulma al-yawm, tidak ada kezaliman hari ini. Artinya semua orang akan mendapatkan haknya. Tidak ada yang terzalim sedikit pun. Orang yang terzalim di dunia dan dia tidak bisa mendapatkan haknya, tenang saja, nanti akan berlanjut di akhirat. Nanti di akhirat akan semua mendapatkan haknya. Kita perhatikan hadis berikutnya.
fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Karena kezaliman harus dibayar, maka bentuk pembayarannya adalah kebaikan-kebaikan pelaku kezaliman diberikan kepada yang terzalimi sebagai bentuk pembayaran hutang kezaliman. Fulan diberikan dari kebaikannya, fulan, dan seterusnya sampai selesai semua kezaliman terbayarkan. Yang lebih celaka lagi, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Jika semua amal solehnya itu telah dijadikan alat bayar untuk kezalimannya, sementara kezaliman belum selesai. Bayangkan, amal solehnya mungkin enggak terlalu banyak, sedangkan kezalimannya banyak banget. Dibayar dengan semua amal soleh enggak kebayar, masih tersisa. Itu hutangnya, hutang kezaliman. Apa yang terjadi? Nabi katakan, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Yang terjadi, dosa-dosa atau keburukan orang-orang yang terzalimi dipindahkan kepada orang-orang yang menzalimi. Ini bentuk pembayarannya. Keburukan orang yang terzalimi diberikan kepada orang-orang yang menzalimi, kemudian orang yang menzalimi itu dilemparkan ke neraka. Kenapa? Karena udah maksanya udah habis terbayar, bahkan nggak cukup, ketimpa keburukan orang-orang yang terzalimi. Hadis ini jamaah sekalian memberikan satu peringatan untuk kita semuanya agar kita berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita menzalimi diri kita sendiri, kita mudah bertaubatnya antara kita dengan Allah. Ya, Allah berfirman di antara seorang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan seterusnya. Dan orang-orang yang berbuat zalim atau melampaui batas dirinya sendiri, dia ingat Allah, dia istighfar, dan dia gak ulangi, Allah ampuni. Itu zalim terhadap diri sendiri, gak sholat, gak puasa. Itu cukup kita Allah. Tapi untuk dosa kezaliman kepada manusia masih berlanjut nanti dari kiamat. Kalau di dunia tidak terselesaikan kezaliman itu, maka tunggu saja, di akhir akan dibayar semuanya. Kalau kita mungkin banyak kebaikan, mungkin dibayarkan untuk utang masih sisa, masih aman insya Allah. Tapi bahayanya kalau kebaikan kita sedikit, kezalimannya banyak, maka sangat mengerikan. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu pesan kepada kita semuanya selagi kita masih di dunia. Beliau mengatakan, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'. Siapa saja yang punya atau pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik yang berkaitan dengan kehormatannya atau sesuatu yang lainnya, hartanya, darahnya, atau yang semisalnya, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaknya segera hari ini diselesaikan, minta dihalalkan. Jika itu berupa hal-hal yang baik dengan kehormatan atau nama baik, minta maaf. Ya, minta maaf. Jika berkaitan dengan hak-hak berupa harta yang semisalnya, dikembalikan. Itu bentuk penyelesaian dosa kezaliman di dunia. Gimana kalau nggak mau dimaafkan? Ya siap-siap aja nanti hari kiamat berarti. Ya, kan hak orang, dia punya hak memaafkan atau tidak. Kalau maafkan ya alhamdulillah, nggak maafkan maka siap-siap nanti kita akan ditagih pada hari kiamat nanti. Maka jangan menganggap remeh masalah kezaliman walaupun itu kecil. Ya, minta maaf jika nggak dimaafkan. Kata para ulama, nanti di akhirat bisa dia akan nuntut atau Allah buat dia ridho terhadap kita pada kiamat. Tapi yang pasti bahwa kezaliman akan berlanjut ke hari kiamat jika tidak selesai di dunia. Nabi katakan, falyatahallalhu minhul yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum tiba waktunya hari kiamat nanti tidak lagi berguna dinar dirham. Gak bisa kita bayar kezaliman dengan harta, udah gak ada waktunya, gak akan mungkin.
Beliau katakan in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamati. Jika dia punya amal soleh, maka diambil amal solehnya sesuai kadar kezalimannya. Wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaih. Jika dia enggak punya amal soleh, diambillah keburukan-keburukan orang yang terzalimi dan diberikan kepadanya. Ini konsekuensi yang terjadi ketika seorang berbuat zalim kepada manusia. Maka ya sekalian, hendaknya kita berhati-hati, ya, berhati-hati dalam masalah kezaliman. Jadi poin yang kita ingin sampai hari ini, pertama, hendaknya kita terus selalu semangat dalam melakukan kebaikan, bersegera bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu semuanya menjadi sebab kita mendapatkan ampun Allah dan juga surganya yang luas. Yang kedua, di samping itu kita harus waspada dari segala hal-hal yang dapat menggugurkan amal soleh kita, baik itu berupa kesyirikan maupun kezaliman terhadap manusia. Karena dua hal ini di antara hal-hal yang dapat menggugurkan amal soleh kita. Yang ketiga, dan ini berkaitan dengan sedekah atau amal soleh kita yang berkaitan dengan pihak lain. Allah berfirman di Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan al-man. Bil manni itu mengungkit-ungkit. Tahu mengungkit ya? Orang diberikan sedekah, infak, masya Allah. Itu ketika mungkin dia bikin kita jengkel, akhirnya kita mungkin dulu, gitu. Itu bisa batal itu sedekahnya, infaknya. Maka waspada. Kita berbuat baik kepada orang, ya berbaik saja karena Allah Taala, bukan karena ingin dipuji. Nanti kalau dia nyakiti kita amal soleh yang kita kerjakan berupa infak yang kita berikan itu tercatat pahalanya, kita ikhlas. Soal dia berburuk pada kita itu urusan lain. Jangan sampai kita membatalkan pahala sedekah kita dengan sikap yang tidak baik. Bil manni wal adza. Adza itu menyakitinya. Mungkin kita tidak mengungkit-ungkit apa yang kita sampaikan, yang kita berikan, tapi kita menyakiti dirinya, orang yang kita berbuat baik padanya. Maka ini pun juga bisa menjadi sebab batalnya amal soleh kita. Maka berhati-hatilah agar kita bisa mempertahankan amal soleh kita sampai hari kiamat nanti. Barangkali demikian yang saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat kita semuanya untuk semangat dalam beramal soleh dan waspada dari segala sesuatu yang dapat menggugurkan amal soleh kita. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.